Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa Bilah, perwakilan dari kelompok 6, kelas 5B. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam lingkup kebudayaan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan sosial budaya. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Di sini, kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia untuk mengelola keadaan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat, dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Karena pada dasarnya pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Uraian tentang pendidikan dan kebudayaan akan diterangkan dalam urutan pembahasan selanjutnya. Yang pertama, ada kepribadian dalam proses kebudayaan. Fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian, manusia tidak ada kebudayaan. Meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian-kepribadian. Para pakar antropologi menunjuk kepada peranan individu, bukan hanya sebagai bidak-bidak di dalam papan catur kebudayaan. Individu adalah kreator dan sekaligus manipulator kebudayaannya. Di dalam perkembangan kepribadian diperlukan kebudayaan, dan seterusnya kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadian tersebut. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan secara pasif, tetapi perlu mengembangkan kepribadian yang kreatif. Peranata sosial yang disebut sekolah harus kondusif untuk dapat mengembangkan kepribadian yang kreatif tersebut. Kebudayaan sebenarnya adalah istilah sosiologis untuk tingkah laku yang biasa dipelajari. Dengan demikian, tingkah laku manusia bukanlah diturunkan seperti tingkah laku binatang, tetapi yang harus dipelajari kembali berulang-ulang dari orang dewasa dalam suatu generasi. Di sini kita lihat betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pembentukan kepribadian manusia. Yang kedua, penerusan kebudayaan. Satu proses yang dikenal luas tentang kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Proses tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan banyak ahli pendidikan yang merumuskan proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi kebudayaan. Rangkaian transmisi berangkat dari imitasi, identifikasi, dan sosialisasi, berkaitan dengan bagaimana cara. Pada saatnya proses transmisi kebudayaan di dalam masyarakat modern akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Disinilah letak peranan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian yang kreatif dan dapat memilih nilai-nilai dari berbagai lingkungan. Dalam hal ini, kita berbicara mengenai keberadaan kebudayaan dunia yang meminta suatu proses pendidikan yang lain, yaitu kepribadian yang kokoh, yang tetap berakar kepada budaya lokal. Hanya dengan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya lokal akan dapat memberikan sumbangan bagi terwujudnya nilai-nilai global. Transmisi kebudayaan. Kebudayaan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Manusia atau pribadi adalah aktor dan sekaligus manipulator kebudayaannya. Dengan demikian, kebudayaan bukanlah suatu entiti yang statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus berubah. Berikut ada unsur-unsur kebudayaan yang ditransmisi, yaitu 1. Nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup, serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat.
2. Kebiasaan sosial yang digunakan dalam interaksi atau pergaulan para anggota di dalam masyarakat tersebut. Berbagai sikap serta peranan yang diperlukan dalam dunia pergaulan. 3. Proses transmisi meliputi proses-proses imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Imitasi adalah meniru tingkah laku dari sekitar. Manusia adalah aktor dan manipulator dalam kebudayaannya. Berikut ada juga cara mentransmisikannya, yaitu dengan 2 bentuk. Yang pertama, peran serta. Cara transmisi dengan peran serta antara lain dengan perbandingan. Demikian pula, peran serta dapat berwujud ikut serta dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada bimbingan. Bentuk bimbingan dapat berupa instruksi, persuasi, rangsangan, dan hukuman. Dalam pelaksanaan bimbingan tersebut, melalui peranata-peranata tradisional seperti inisiasi, upacara-upacara yang berkaitan dengan tingkat umur, sekolah agama, dan sekolah formal yang sekuler.